Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat, semoga semuanya dalam keadaan bahagia, ya, sehat jasmani maupun rohani, dan sehat juga isi dompetnya. Kita lanjutkan kajian tentang mengenal fenomena dimensi nafs, yaitu tentang hawa. Kita sudah membahas apa itu hawa. Hawa itu adalah dorongan negatif. Nah, bagaimana bekerjanya hawa ini pada nafs? Boleh kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Musal kitab wa qaffayna min ba'di birrusul wa ataina Isa ibnu Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhul qudus. Afakullama ja'akum rasul bima la tahwa anfusukum astakbartum fariqom kadzabtum wa fariqom taqtulun. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab kepada Musa, dan kami telah menyusulinya sesudah itu dengan beberapa orang rasul. Dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran kepada Isa putra Maryam, dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul yang membawa suatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu kamu menyombong? Maka beberapa orang di antara mereka kamu dustakan, dan beberapa orang yang lain kamu bunuh. Nah, sahabat, perhatikan pada kalimat la tahwa anfusukum. Ya, di sini hawa berbentuk fiil atau verb atau verba atau kata kerja. Ya. Ayat ini menerangkan fungsi Rasul sebagai pengemban kitabullah dan bayyinah, tapi selalu ditantang oleh orang yang telah didominasi nafsnya dengan hawa. Ya. Maka muncullah dimensi setan, yaitu istakbartum. Istakbar ini adalah sifat dari setonia, rasa anak akbar, yang sadisnya bukan saja sekedar mendustakan, bahkan taqtulun, terjadi pembunuhan di sana. Dalam ayat ini, kata hawa dipakai dalam bentuk kata kerja seperti yang saya katakan barusan, dan bergabung dengan kata benda jamak dari nafs, ya. Anfus itu kata benda jamak yang bentuk tunggalnya adalah nafs. Anfus itu bentuk jamaknya. Jadilah tahwa anfus. Tahwanya kata kerja, anfusnya kata benda, yang bisa kita terjemahkan secara komprehensif dengan arti dikerjai oleh hawa. Ya. Atau bila kita gabung dengan surat An-Nazi'at ayat 40 kemarin, jadilah pemahaman kita bahwa bila nafs tidak terantisipasi, ya, dari pengaruh atau daya dorong atau dominasi hawa, maka pasti terjadi mekanisasi setonia. Sahabat, tidak ada satu ayat pun di Al-Quran yang mengatakan Allah telah menciptakan setan. Setan itu terjadi secara mekanis akibat dari dominasi hawa pada nafs kita. Jadi yang menciptakan setan itu adalah diri kita sendiri, yang membiarkan dominasi hawa bekerja pada diri kita. Akhirnya secara mekanis terjadilah setan itu, astakbar. Selanjutnya, ya, ketika terjadi mekanisasi setonia itu, ya, maka terjadilah sifat istakbar, kadzabtum, dan yang paling parah adalah taqtulun pada risalah Allah. Jadi
dominasi hawa pada nafsu itu meniscayakan kita untuk menafikan ajaran-ajaran Allah yang ada di kitabullah. Nah, begitulah dampaknya, begitulah eksesnya bila dominasi hawa ini terus kita biarkan pada diri kita. Maka maksud Allah untuk menciptakan kita menjadi seorang khalifah, tapi kita merubah diri kita sendiri menjadi seorang setan. Akhirnya penduduk bumi ini diisi oleh para setan. Kenapa? Dominasi hawa begitu besar pada nafsunya, pada dirinya. Nah, konkretnya, nafs seperti ini tidak lagi sesuai dengan fitrah yang telah Allah tetapkan. Ya. Kataba ala nafsihi rahmah. Nafs seperti ini sudah tidak sesuai lagi dengan kataba nafsihi rahmah. Sudah lepas dari rahman rahimnya Allah. Ya. Dia melepaskan dirinya sendiri. Nafs seperti ini melepaskan dirinya sendiri dari rahman rahimnya Allah. Ya. Sebagai standar alhama taqwa dalam uraian terdahulu. Senada dengan pemakaian kata hawa dalam pembahasan ayat ini bisa dilihat lagi pada surat Al-Maidah ayat 70 dan surat An-Najm ayat 23 dan sebagainya. Nanti lihat aja sendiri di rumah ya, sambil lihat Quran. Kita simpulkan sekarang. Dari pemaparan di atas lewat ayat-ayat Allah terungkap jelas keberadaan nafs yang memungkinkan sangat adanya dimensi negatif yang justru oleh Rasulullah dianggap sebagai nominasi medan jihad utama dan pertama. Banyak hadis yang mengungkapkan jihadun nafs. Jihad yang paling akbar adalah jihadun nafs. Peperangan yang paling besar adalah peperangan melawan diri sendiri. Nah, yang semuanya bersandar pada surah Al-Ankabut ayat 6. Nanti boleh dilihat Al-Ankabut ayat 6. Namun, sasaran jihad maupun target jihad itu sendiri adalah mengantisipasi dominasi hawa pada nafs. Nah, mengantisipasi dominasi hawa pada nafs. Karena ketika hawa mendominasi nafs kita, secara mekanis akan terbentuk nilai-nilai atau dimensi-dimensi setoniah dalam diri kita. Jadi setan itu ada dalam diri kita sendiri yang telah kita ciptakan tanpa sengaja, tanpa kita sadari. Kita setiap hari menciptakan setan dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.